bagaimana kita membuat suatu produk ya dengan mengoptimalisasikan UX research gitu. Oke, kita langsung masuk ke intro. Yang pertama nanti kita akan membahas ini ya terkait teori versus realita ketika kita mengimplementasikan UX research dan apa selanjutnya kita akan membahas tips ketika mengapproach user itu dalam tahap empati. Terus nanti ada kita bagaimana mengaplikasikan metode untuk mengukur user satisfaction eh, terhadap layanan atau produk. Dan yang terakhir itu bagaimana kita mengimplementasikan user testing ya di dalam UX research gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita refreshment dulu ya terkait apa apa sih pengertian dari UX research itu ya. Yang dimaksud UX research itu kalau menurut aku sebuah proses ya, sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan memahami keinginan atau kebutuhan dan perilaku pengguna itu untuk membuat atau menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi umumnya dilakukan di awal pembuatan project atau produk ya. Namun itu dapat dilakukan pada setiap tahap siklus untuk pengembangan produk selanjutnya. Nah, di sini kenapa sih UX research itu penting ya? Karena ini ada 3 poin. Karena yang pertama itu membuat produk atau layanan kita tuh disukai dan eh, bahkan digunakan banyak orang sehingga dapat membantu menyelesaikan dari permasalahan pengguna itu sendiri. Dan yang kedua menghindari kesalahan yang merugikan. Jadi misal kita ingin membuat suatu produk itu nggak asal gitu, nggak asal bikin jadi eh, nggak menyebabkan kerugian di kemudian hari. Terus yang terakhir ya untuk meningkatkan ya untuk improve product usability dan satisfaction jadi meningkatkan kegunaan produk dan kepuasan bagi para penggunanya. Jadi para user itu dibuat lebih nyaman dalam menggunakan produk atau layanan kita. Oke, selanjutnya ke pembahasan pertama ya terkait teori versus realita. Nah, di sini terkadang kita tuh merasa bahwa teori itu selalu berjalan mulus gitu, selalu berjalan lancar dan hasilnya pun cukup terbayang gitu. Karena apa yang dijalankan itu berdasarkan teori pasti nantinya bakal oke-oke aja gitu. Nah, di sini aku mau share ya beberapa poin-poin yang menggambarkan UX research itu secara teori. Nah, yang poin pertama itu UX research itu linear proses ya dengan langkah-langkah yang jelas. Maksudnya adalah jadi proses dari awal hingga akhir itu terjadi secara berurutan gitu. Untuk teori yang kedua, UX research itu selalu berhasil. Jadi yang ada di pikiran kita tuh riset yang akan dilakukan tuh pasti berhasil gitu. Terus selanjutnya UX research itu hanya untuk perusahaan besar. Dan contoh dari beberapa perusahaan besar seperti Gojek, Shopee, atau bahkan Dana ya, dan lain-lain, ketika mereka ingin menambahkan suatu fitur, mereka melakukan UX research gitu. Terus prosesnya itu ideal, jadi mulai dari discover atau menemukan, terus mendefinisikan, mengembangkan dan lalu menyampaikan. Jadi seperti pada poin pertama tadi, di mana semua proses itu berjalan lancar sesuai dengan step by stepnya. Terus dan poin terakhir pentingnya dari user centered design ya. Jadi kita harus terpaku dengan user centered design atau user centric lah istilah kerennya, di mana berfokus pada kebutuhan, tujuan dan masukan dari pengguna dalam proses pengembangan produk gitu. Oke, nextnya kita bakal ke reality ya. Reality di mana di sini ada nama lainnya adalah real world challenge, di mana eh, dari beberapa teori tadi yang sudah disebutkan tuh sebenarnya fakta di lapangan tuh berbeda gitu. Jadi eh, poin-poinnya adalah yang sudah disebutkan tadi tuh kayak UX research itu adalah suatu iteratif proses atau proses yang berulang di mana UX research itu nggak selalu mengikuti proses linear. Jadi tahap UX
tahap UX research itu bisa fleksibel, bisa bolak-balik ya antara tahap satu dengan tahap yang lainnya. Terus eh, kita nggak apa nggak bisa nih untuk terus mengikuti step by stepnya. Jadi misal di tengah jalan ketika kita lagi proses membuat prototipe, tiba-tiba kita harus kembali ke tahap observasi untuk mendapat informasi tambahan gitu. Jadi UX research itu lebih bersifat iteratif daripada linear tadi. Untuk selanjutnya, UX research itu nggak selalu sukses ya, karena dengan berbagai alasan seperti kesalahan dalam perencanaan awal, seperti tujuan yang nggak jelas, terus metode risetnya yang tidak tepat, lalu ada sampel yang tidak representatif gitu. Jadi eh, di awal kalau kita sudah mengalami kesalahan itu sebaiknya jangan dilanjut dulu ya. Jadi kita breakdown dulu apa yang menjadi kekurangan di tahap perencanaan dan pelaksanaan. Lalu yang poin selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan stakeholder. Jadi kurangnya support ya dari komunikasi dan eh, stakeholder lain seperti PM, seperti atau bahkan tim UX sendiri dari tim engineer dan lain sebagainya. Lalu eh, ekspektasi yang tidak realistis ya. Jadi mengharapkan solusi instan dan menganggap bahwa UX research itu sebagai solusi untuk semua masalah. Dan apa kegagalan untuk mengimplementasikan hasil temuan riset kita. Jadi eh, ketika kita udah selesai riset nih, itu eh, kita bisa aja mengalami kegagalan karena ketika menindaklanjuti hasil temuan itu ada suatu problem atau apa gitu yang sebenarnya itu di luar kendali kita, seperti kegagalan untuk mengukur hasil. Lalu UX research itu nggak cuma tadi ya yang disebutkan di teorinya, nggak cuma untuk perusahaan besar, tapi semua perusahaan juga bisa, baik yang kecil atau maupun yang besar ya tadi. Jadi nggak terbatas. Intinya adalah kita tuh memperoleh beberapa wawasan pengguna untuk meningkatkan produk atau layanan. Jadi skopnya itu eh, nggak berpengaruh dengan skala besar kecilnya suatu perusahaan. Nah, alasan lain dari realita yang kita hadapi adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran. Jadi bisa menjadi penghambat ya dalam UX research, sehingga perlu dilakukan perencanaan ulang untuk melakukan riset yang efektif, seperti contoh kecilnya adalah melakukan wawancara atau survei, terus memanfaatkan tools yang open source dan lain sebagainya. Lalu ada deadline yang ketat dan cycle development yang cepat ya. Jadi kita itu sebenarnya kalau di riset itu ada tenggat waktunya juga, ada deadline-nya juga yang ketat ya. Karena kan kita nggak cuma ngurus riset aja ya, belum lagi dengan kerjaan yang lain dengan cycle development yang cepat. Jadi di sini cukup menjadi tantangan besar, terutama dalam kondisi tim UX untuk bekerja lebih efisien dan fleksibel gitu. Jadi eh, dengan tetap memberikan hasil riset yang berharga untuk pengembangan produk. Lalu mengacu pada tantangan dalam menemukan koneksi atau menyeimbangkan permintaan antara stakeholder dengan pengguna gitu. Jadi apa stakeholder ini harus seimbang dengan kebutuhan dari pengguna, seperti ya itu tadi yang disebutkan PM, terus tim dev dari QA ataupun manajemen perusahaan dan tim bisnis dengan keinginan pengguna, sehingga tim UX dapat membantu memastikan produk atau layanan yang akan kita buat itu dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Dan yang terakhir, kita menyesuaikan diri ya dengan temuan tak terduga saat riset dan proses berulang. Jadi kita harus harus apa menerima bahwa nggak semua proses itu berjalan lancar gitu. Hal utamanya adalah supaya bisa memastikan semua produk atau layanan itu tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, kita lanjut ke tips pada saat kita melakukan empati ya, atau
eh, memahami apa sih kebutuhan pengguna, apa sih yang menjadi kendala gitu. Pada saat kita akan pada saat kita akan membuat suatu produk. Oke, yang pertama kita harus ini ya, bagaimana kita memahami user, seperti apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, lalu apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka katakan nantinya akan kita rangkum menjadi sebuah empathy map ya, di mana dari empathy map ini bisa menghasilkan sebuah user persona. Oke, untuk memahami eh, user itu ada beberapa langkah-langkah juga ya. Jadi kayak yang pertama itu mengadakan interview atau survei. Eh, jadi wawancara yang memungkinkan untuk mendalami mendalami apa saja yang menjadi motivasi, kebutuhan atau kesulitan yang dihadapi gitu. Nah, sedangkan yang survei itu lebih lebih apa ya, menjaga audiens atau pengguna yang lebih luas dengan pertanyaan yang lebih terstruktur gitu sehingga menghasilkan datanya kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada pengamatan ya, pengamatan terhadap eh, pengguna di keseharian mereka. Contohnya bagaimana behavior mereka saat menggunakan aplikasi gitu. Kalau yang pernah dilakuin itu kita mengamatinya dari namanya ada tools Hotjar ya, teman-teman kalau belum pernah dengar itu memang untuk mengamati bagaimana behavior user, bagaimana aktivitas dan area mana saja yang menjadi paling sering banyak dikunjungi oleh user gitu. Jadi nggak cuma kita ngelihat behavior dari recording, tapi kita juga bisa ngelihat dari heat map juga gitu. Lalu setelah melakukan pengamatan, kita membuat user persona ya. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, itu user persona adalah eh, representasi fiktif dari eh, data yang sudah kita dapatkan melalui interview dan survei ya. Jadi user persona ini dapat membantu tim UX untuk mereka berempati dengan pengguna dengan cara memvisualisasikan apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan atau kesulitan mereka. Nah, di sini aku udah ada contoh dari user persona ya. Jadi ini adalah user persona dari apa person yang membutuhkan eh, jasa layanan angkut sampah gitu. Nah, contohnya dia seorang ibu rumah tangga. eh, apa yang sorry, apa yang dia harapkan itu seperti saya ingin apa saya mengharapkan dari sampah yang saya buang itu yang pertama itu bisa bisa didaur ulang hingga jadi keuntungan untuk orang lain, dan yang kedua kalau nggak bisa jadi manfaat minimal sampah itu dikelola dengan benar dan tidak memberikan dampak negatif ke lingkungan. Untuk apa yang menjadi kebutuhannya ya, tertarik dengan gaya hidup sustainable living, terus menyalurkan gaya hidup sustainable-nya itu melalui Waste for Change ya, lalu memerlukan pihak yang dapat dipercaya, tidak hanya mencari keuntungan semata gitu. Nah, yang menjadi kendala adalah eh, si ibu rumah tangga ini sudah memilah sampah, tapi pas diangkut itu dicampur lagi gitu. Eh, Terus merasa kurang dalam implementasi sustainable living. Lalu ada produk atau layanan dari beberapa perusahaan yang bergerak pada zero waste sifatnya kurang fleksibel gitu. Jadi kita juga mendefinisikan dari kebutuhan dan bahkan kendala yang terjadi. Oke, untuk step selanjutnya itu ada mengidentifikasi target audience ya. Di sini kita mengelompokkan pengguna seperti berdasarkan eh, rentang usia, demografi atau bahkan kebutuhan dan bahkan perilakunya gitu. Perilaku dari apa yang sudah kita amati sebelumnya ya, sehingga nantinya didapatkan data untuk lebih fokus kepada setiap segmen pengguna yang paling diuntungkan ya, paling cocok menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, hasilnya ya menggunakan user persona untuk tim sehingga memberikan manfaat bahwa dapat meningkatkan empati dan pemahaman terhadap pengguna gitu. Jadi memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sudah tepat sehingga selalu mempertimbangkan perspektif dari pengguna itu sendiri
dan membantu pembuatan produk yang lebih user centered. Oke, untuk yang stage selanjutnya itu kita membangun kepercayaan ya. Eh, pada saat kita berbicara dengan audiens atau pengguna, jadi yang pertama itu kita harus menghargai dan mendengarkan secara aktif. Lalu eh, berarti bagaimana kita menunjukkan rasa hormat pada pengguna gitu dan fokus memahami perspektif mereka sehingga pengguna merasa lebih dihargai dan lebih didengarkan. Lalu eh, nantinya juga bisa dapat menunjukkan ketertarikan dan memberikan respon yang tepat. Selanjutnya ada rendah hati ya, be humble dan open to feedback. Jadi kita harus rendah hati dan terbuka terhadap semua feedback yang diberikan oleh user. Itu eh, manfaatnya adalah kita akan membantu memperbaiki produk berdasarkan masukan nyata dari pengguna gitu. Jadi kita mengambil langkah untuk riset ini based on apa yang mereka rasakan gitu, apa yang mereka keluhkan selama ini. Sehingga eh, eh, interaksinya jadi semakin kuat dan autentik ya. Terus selanjutnya itu menunjukkan empati dan pengertian. Jadi bagaimana kita memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pengguna itu sendiri. Jadi sangat user centric lah istilah kerennya tadi yang sudah disebutkan ya. Serta menunjukkan bahwa kita tuh sangat peduli dengan pengalaman dan kebutuhan mereka. Lalu ada mengkomunikasikan tujuan dan manfaat ya. Jadi sebelum kita berbicara agar paham nih tujuannya seperti apa, ya kita jelaskan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dan bagaimana pengguna akan mendapatkan manfaat dari produk atau layanan yang ditawarkan gitu. Jadi di dalam step ini tuh komunikasinya adalah transparan dan informatif. Dan yang terakhir kita menjamin kerahasiaan ya, menjamin kerahasiaan dari eh, privasi dan pengguna itu melindungi informasi pribadi dan data pengguna sehingga memastikan bahwa pengguna merasa aman gitu dan eh, mau untuk berbagi informasi dengan kita. Oke, untuk next teknik yang efektif ya. Tapi sebenarnya ini balik lagi perlu dilakukannya penyesuaian terhadap setiap user yang sedang kita ajak diskusi ya. Jadi ini sebenarnya hanya teknik saja yang pernah dilakukan. Oke, yang untuk pertama itu ada eh, memberikan atau mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi teknik ini dapat mendorong untuk memberikan jawaban yang lebih rinci. Jadi contohnya seperti apa? Bagaimana perasaan Anda saat menghadapi kesulitan ini dibandingkan dengan pertanyaan apakah Anda kesulitan menggunakan fitur ini gitu. Jadi untuk menghindari pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Nah, di sini kita harus pintar ini ya memilih kata dalam pertanyaan. Lalu ada menggunakan alat bantu visual ya seperti prototype, gambar atau bahkan mind map yang bisa membantu pengguna itu untuk lebih mengkomunikasikan kebutuhan dan pemikirannya dengan lebih baik. Lalu eh, kita buat ini ya, suasana jadi menyenangkan dan menarik. Relax aja, jangan terlalu tegang ketika kita berbicara dengan user, sehingga suasana yang menyenangkan nanti membuat pengguna lebih rileks dan terbuka dalam berbagi pengalaman. Salah satunya dengan cara menggunakan game atau aktivitas lain ya, yang lebih interaktif agar tidak seperti sedang menginterogasi seperti itu. Oke, lalu melakukan wawancara dan survei ya yang lebih mendalam. Jadi lebih menggali insight sehingga insight tersebut nantinya bisa kita rangkum ya, bisa kita catat poin-poinnya. Lalu ada mengobservasi metode ya seperti penjelasan sebelumnya itu ada contextual inquiries, jadi mengamati pengguna di lingkungan mereka, lalu shadowing itu mengikuti pengguna dan mengamati aktivitasnya. Nah, aktivitas ini kita amati ya itu tadi salah satunya lewat Hotjar dan
bisa kita cermati juga ketika user sedang apa sedang menjalankan prototipe dari kita atau bahkan menggunakan produk kita yang sudah ada gitu. Dan yang terakhir ya kita mendengarkan secara aktif ya, seperti fokus pada apa yang pengguna katakan dan lakukan. Terus kita juga sedikit memperhatikan gestur dan bahasa tubuh mereka ya. Jadi kadang ketika kalau kalau kita lagi wawancara itu memang harus mengamati semua karena bisa jadi itu adalah jawaban dari user yang apa ya kayak mengada-ada gitu. Jadi kita harus benar-benar bikin user itu nyaman ketika kita sedang melakukan obrolan bersama mereka. Oke, kita sudah membahas bagaimana cara ini ya memberikan empati kepada user. Selanjutnya, bagaimana kita mengaplikasikan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna gitu atau user satisfaction itu sendiri. Oke, eh yang pertama, user satisfaction itu merupakan suatu metode atau metrik ya yang mengukur tingkat kebahagiaan. Simpelnya tingkat kebahagiaan pengguna terhadap suatu produk atau eh, layanan yang mereka gunakan gitu. Jadi semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna itu menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan harapan dan memberikan nilai bagi pengguna tersebut. Terus mengapa user satisfaction itu penting? Jadi yang pertama adalah untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi eh, mengidentifikasi area atau halaman di aplikasi mana yang perlu diimprove gitu. Jadi untuk umpan balik dari pengguna itu dapat mengungkapkan kesulitan dan pain points yang mereka alami saat menggunakan produk gitu. Dengan mengetahui area mana, kita dapat memprioritaskan bahwa fokus kita adalah untuk mengimprove fitur ini, misal fitur login karena user mengalami kendala pada saat login gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, yang kedua itu untuk tracking progress ya, tracking progress dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya adalah dengan melakukan pengukuran kepuasan pengguna secara berkala, kita tuh bisa tahu skor atau bahkan kepuasan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan di kemudian hari gitu. Jadi kita bisa membandingkan skor kepuasan saat ini dengan pengguna di masa lalu, lalu untuk melihat apakah ada perkembangan ya, apakah ada peningkatan. Jadi peningkatan skor kepuasan pengguna ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar dalam memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna nantinya. Dan yang terakhir untuk mendemonstrasikan apa yang menjadi nilai dalam UX research itu sendiri ya. Jadi mengukur kepuasan pengguna itu membantu kita untuk menunjukkan nilai atau dampak dari UX research yang kita lakukan apapun hasilnya ya. Jadi dari data kepuasan yang positif itu dapat digunakan untuk membuktikan bahwa investasi dalam riset itu membuahkan hasil yang nyata gitu. Jadi misalnya peningkatan kepuasan pengguna itu dapat dikaitkan dengan peningkatan penjualan atau bahkan eh, penurunan ya tingkat pengguna yang menggunakan produk gitu. Jadi bisa diukur seberapa banyak pengguna yang nantinya akan eh, menggunakan atau menyesuaikan kebutuhannya dengan produk atau layanan yang kita miliki. Jadi eh, dengan data yang kuat nantinya itu kita bisa menunjukkan bahwa pentingnya riset itu bisa ngasih dukungan atau terus melakukan perbaikan pada produk atau layanan. Jadi terus ya berulang dilakukan. Oke, di sini aku mau kasih beberapa ini ya, beberapa poin-poin di mana eh, sebenarnya ini eh, bebas ya, karena ini juga bukan aturan baku dalam menyusun sebuah proses untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna ya. Jadi di sini
Biasanya aku ada 4 poin ketika melakukan CSAT. Itu yang pertama ada overview ya. Overview itu isinya background, untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan suatu riset ini. Lalu yang kedua ada goals, ada tujuannya, tujuannya eh, apa, kita breakdown. Lalu ada metode, metodenya di sini aku yang biasa lakukan tuh ada dua ya. Ada asynchronous form user, jadi kita mengirimkan form. Lalu ada interview. Selanjutnya, setelah kita menentukan metode, kita menentukan target usernya siapa, seperti ibu rumah tangga, atau bahkan pemilik toko, atau bahkan yang mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada question list ya, jadi pertanyaan terkait eh, CSAT gitu. Lalu ada result ya, dari apa, riset yang sudah dilakukan. Itu ada 3 poin ya: overall overall CSAT result, terus ada detail information, mungkin ada temuan dari summary yang kita bikin. Lalu yang terakhir ada summary, dan selanjutnya kita isi dengan insight dan feedback apa aja ya, eh, dari setiap person yang kita ukur tingkat kepuasannya gitu. Jadi ada detail feedback sama problem clustering. Nah, di problem clustering ini nanti kita bisa menentukan ya apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam user ketika menggunakan produk atau layanan kita. Lalu yang terakhir ada konklusi, di mana konklusi ini menghasilkan actionable item, apa yang akan kita lakukan ke depannya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Lalu ada lesson learn ya. Lesson learn ini eh, apa yang dapat kita pelajari dari hasil riset atau dari riset yang sudah kita lakukan. Oke, user satisfaction sudah. Selanjutnya bagaimana kita mengimplementasi user testing ya. User testing ketika kita melakukan UX research. Oke, di sini itu aku jelaskan sedikit ya terkait apa sih definisi dari user testing gitu. User testing itu adalah sebuah proses mengamati ya, proses mengamati, proses ya memang secara garis besar itu proses untuk mengamati bagaimana pengguna nantinya berinteraksi dengan produk atau layanan kita untuk mengidentifikasi dari masalah usability-nya. Salah satu contoh user yang Salah satu contoh user testing yang yang biasa dilakukan itu usability testing ya. Jadi eh, mungkin teman-teman udah pernah ya melakukan usability testing. Lalu apa sih alasannya kita melakukan user testing gitu? Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi suatu problem ketika eh, user menggunakan suatu produk atau layanan. Yang pertama, eh, ya, user testing itu dapat membantu menemukan masalah ya saat menggunakan produk atau layanan. Hal ini mencakup beberapa poin-poin. Itu ada kompleksitas, jadi kesulitan pengguna dalam memahami cara menggunakannya. Lalu ada ketidakjelasan ya, seperti kurangnya informasi atau instruksi yang jelas ya untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu ada ketidakcocokan, jadi desain produk atau layanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dan yang terakhir ada kesalahan ya. Eh, ini masalah teknis seperti yang bisa mengganggu pengguna ketika menggunakan produk atau layanan. Dengan mengidentifikasi ini, perubahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Lalu ada meningkatkan pengalaman pengguna ya pastinya. Itu untuk mengimprove user experience dari produk atau layanan kita. Nantinya eh, bagaimana sih pengguna saat berinteraksi gitu, dan apa yang mereka sukai dan yang tidak sukai. Jadi di sini kita juga menemukan informasi tersebut ya dengan eh, poin-poin yang dihasilkan dari
meningkatkan pengalaman pengguna ini seperti membuat desain yang lebih intuitif. Jadi desainnya itu mudah dipahami dan mudah digunakan, lalu meningkatkan fungsionalitas. Jadi menambahkan fitur yang diinginkan atau dibutuhkan pengguna gitu. Lalu yang terakhir itu menyempurnakan dari flow ya, dari flow produk itu membuat proses penggunaan produk lebih lancar dan efisien. Sehingga nantinya bisa meningkatkan atau memungkinkan eh, pengguna itu merekomendasikan produk ini ke orang lain. Dan yang terakhir di sini ini terutamanya untuk perusahaan ya. Jadi bisa menghemat waktu dan uang. Jadi di user testing ini juga bisa membantu pencegahan dari launch produk yang eh, memiliki tingkat kepuasan pengguna rendah. Jadi kita bisa mengevaluasi bahwa produk atau layanan yang kita miliki ini ternyata penggunanya rendah gitu, yang dapat berakibat pada hilangnya pelanggan dan pendapatan. Untuk next, sebenarnya ini kurang lebih sama ya. Ini aku menjabarkan dari user testing yang pernah dilakukan itu dari usability testing bahwa di sini juga ada 4 step ya. Jadi dari yang pertama itu kita eh, melakukan overview yang isinya background, goals, metode. Nah, di sini metodenya adalah melakukan testing usability menggunakan prototype dengan dilakukannya quick interview. Jadi secara simpelnya kita eh, melakukan interview sambil melihat user menggunakan prototipe yang kita buat. Lalu ada target user dan question list. Eh, Kemudian kita melanjutkan ke skenario UT ya, skenario usability testing. Itu kita bikin skenario sama beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya itu berisi eh, sebelum dan sesudah menjalankan skenario. Jadi ada 2 pertanyaan atau 2 step yang sebenarnya dilakukan dalam waktu bersamaan gitu. Jadi ketika user menjalankan skenario kita, sebelum itu kita basa-basi atau kita menanyakan ini ya, menanyakan eh, terkait pengetahuan user sebelum melaksanakan skenario gitu. Selanjutnya ada result ya. Result itu berisi summary, terus isu apa aja. Barangkali ketika kita melakukan UT ada isu, lalu insight yang kita dapatkan dari setiap user ya. Lalu ada recap skornya. Kita mengukur sukses rate dari usability testing yang dilakukan. Lalu ada feedback details ya. Dan yang terakhir di konklusi itu sama ya seperti step sebelumnya. Ada actionable item sama apa yang sudah kita pelajari dari UT yang sudah dilakukan gitu. Oke, sepertinya dia udah mau habis ya. Kita recap dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi konklusinya adalah penelitian itu sebuah proses yang tidak pernah berhenti ya. Jadi siklusnya terus-menerus, bahkan eh, baik penelitian yang formal atau yang sederhana itu terus dilakukan karena produk itu harus terus diiterasi ya, harus terus diiterasi, diulang dan ditingkatkan. Melalui iterasi ini kelebihan dan kekurangan dapat sehingga muncul kebutuhan untuk perbaikan di step-step selanjutnya. Gitu sih. Oke, mungkin bisa langsung ke sesi Q&A ya. Aku kembalikan ke Mas Fikri silakan. Oke, oke. Thank you Mas Adi untuk materinya. Keren banget nih. Mungkin kita lanjut ke Q&A, tapi sebelum ke Slido mungkin ada teman-teman di sini yang mau langsung on mic gitu untuk bertanya, boleh banget gitu. Atau nanti sambil jalan yang mau on mic boleh juga ya. Kita coba dari Slido dulu ya. Kita bacakan dari Slido dulu. Oke, mungkin dari Hana bisa share screen ke Slido-nya Han. Oke, mungkin sebelumnya dari Mas Aldi bisa stop share signal. Oke. Apakah sudah terlihat?
sudahan. Oke, kita nanti Mas ada 13 pertanyaan sejauh ini sih. Jadi nanti kita baca dari atas sampai bawah ya. Nanti Mas Aldi dibantu untuk menjawab setiap pertanyaannya ya, Mas. Oke, mungkin dari yang Oke. pertama nih Mas. Halo Kak, mau tanya. Kalau Kak Aldi membuat riset plan ini biasanya dipakai pakai template atau buat dari awal. Terus saya kalau pakai template malah merasa sulit ya Kak, gitu. Oke. Oke. Eh kalau menurut aku, oke gini dari step awal aja deh ya, sorry. Kalau aku sih karena ini kan beda ya, maksudnya kayak kita setiap perusahaan tuh memang punya pakemnya sendiri, punya punya kasarnya SOP sendiri untuk apakah itu sudah ada template baik riset ataupun belum ya. Jadi kalau misal di perusahaannya belum ada, ya nggak apa-apa kita pakai template. Itu sebenarnya ada ya. Aku juga dulu pernah bikin research plan itu pakai template yang ada di Figjam. Jadi menurutku it's okay karena itu sudah cukup jelas ya. Cuman balik lagi tergantung kebutuhan dan eh, apa yang sudah disediakan gitu. Jadi eh, kalau untuk template itu sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Jadi kalau kamu mau pakai pakai yang dari Figjam silakan, pakai yang dari ya apa template apapun yang penting objektif, background, goals dan lain-lainnya itu sudah jelas menurutku sudah oke gitu. Jadi eh, apa yang disampaikan itu sudah mencakup semuanya gitu. Jadi nggak jangan terpaku dengan template ya. Itu sih no problem kalau kalau dari template itu sih. Oke. Oke, semoga menjawab ya untuk yang penanya. Jadi mungkin eh, kita boleh pakai template tapi jangan terpaku sama template itu sendiri ya Kak ya. Jadi tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan masing-masing gitu ya Kak ya. Ya Oke, betul. selanjutnya nih Kak, maaf kalau out of topic. Mau tanya bagaimana day to day Kak Aldi bekerja sebagai UX designer di West for Change ini? Apa aja mungkin yang dilakukan gitu mungkin Kak? Oke, kalau di West for Change sendiri, ini mungkin aku spill tipis ya. Jadi kalau di kalau di perusahaan itu sebenarnya karena kan kita sudah punya produk atau layanan ya, itu biasanya kita berangkat dari, eh, maksudnya ini aku bahasnya berdasarkan topik ya. Jadi eh, kalau di perusahaan tuh biasanya kita melakukan risetnya itu tergantung dari eh, isu yang muncul, tergantung dari feedback karena kan di produk tuh biasanya kita menyediakan ini ya form untuk feedback ya. Jadi eh, di situ user juga bisa ngisi, di situ juga user bisa ngasih ngasih apapun dan kita cek oh ternyata di fitur contoh di fitur eh, halaman profil ternyata banyak user yang eh, ingin tampilannya diubah gitu. Nah, di situ sendiri baru kita koordinasikan, kita diskusikan dengan PM-nya juga. Nah, jadi nanti eh, kita berangkat dari isu itu, lalu ya kalau memang ini menjadi apa ya high priority ya kita lakukan untuk improve di halaman profil atau redesign gitu. Jadi ya bisa dibilang nggak asal ini ya nggak asal karena kan kita juga udah punya kayak desain sistem dan lain-lain jadi ya kita eh, based on isu aja based on apa yang sedang menjadi high priority di sebuah produk itu jadi kan makanya tadi disampaikan produk itu kan iterasi ya berulang jadi apapun yang menjadi isu ya itu kita improve untuk perubahan eh, baik di desain ataupun di user experience-nya gitu. Jadi eh, kalau untuk aku sendiri itu karena aku di operasional juga, jadi ya aku nggak terus-terusan ngedesain ya, nggak terus-terusan untuk melakukan riset juga. Jadi ya selang-seling gitu aja. Sorry Mas Fikri, kayaknya masih di mute deh. Oh iya, oke. Oke, oke.
Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan yang ketiga ya. Kalau Kak Aldi sebagai product designer ngehandle atau ngegarap seluruh layanan produk di Was Project atau beberapa saja? Oh, jadi Oke. megang seluruh layanan atau beberapa saja? Oh, oke Mas, silakan. Oke, oke, sip, thank you. Kalau aku kebetulan di beberapa produk saja ya, karena aku juga punya tim UX lain. Jadi aku lebih ke eh, tim UX secondary ya, maksudnya bukan secondary tapi di produk lain karena di Base for Change itu sebenarnya ada 4 produk ya. Ada 4 produk itu ada RWM itu namanya bisnis untuk pengangkutan sampah yang apa dalam jumlah banyak, terus ada trading juga, lalu ada homepage itu kalau kalian main-main ke websitenya Waste for Change ya, lalu ada eh, aplikasi namanya Seniorlist. Nah itu aku eh, ada di app SCW gitu, jadi untuk kalau kalian teman-teman mau kirim sampah ya baik dari manapun atau kapanpun itu bisa pakai aplikasi Seniorlist gitu. Nah kalau aku eh, kebanyakan ngehandle-nya di situ ya, jadi kalau untuk produk tuh kalau untuk semuanya enggak, cuman aku biasanya kalau nggak di homepage ya di Seniorus itu, jadi lebih banyak untuk ngehandle ini ya, ngehandle dari user sih, karena eh, untuk saat ini memang apa nggak semua itu ada improvement design ya. Jadi ketika kita nggak melakukan desain itu kita bisa melakukan riset dari isu yang ada atau eh, ya melayani beberapa pertanyaan atau bahkan kendala dari pengguna yang menggunakan produk itu. Jadi gitu sih. Jadi nggak semua produk. Hmm, siap. Oke, lanjut ke selanjutnya kan tolong di-scroll. Oke, mungkin ini lanjutan dari pertanyaan pertama nih, Kak. Pernah nggak sih hasil riset tidak sesuai dengan plan? Seberapa berdampak pada produk user dan bahkan bisnis? Oke, kalau hasil riset itu pernah nggak pernah sih kalau kalau selama aku ngeriset kayaknya alhamdulillah belum pernah ya. Namun eh, ada juga yang ya kita udah melakukan riset tapi saat itu ternyata hasilnya nggak yang terlalu high priority banget ya ketika kita cek karena eh, ada suatu permasalahan dari apa dari tim lain gitu. Jadi eh, kalau sesuai plan tuh sebenarnya sudah sesuai plan semua ya. Sesuai plan maksudnya kita udah bikin action plan, kita udah bikin eh, question question listnya juga, tapi yang nggak sesuai plan tuh biasanya range waktunya aja karena kan kita sulit ya untuk menentukan waktu terutama ketika kita gather information kepada user. Terus untuk seberapa dampak ya cukup berdampak ya. Jadi eh, semisal ada isu user gagal bayar gitu. Jadi dari situ itu dampaknya adalah eh, ke penggunaan apps. Jadi misal ini ada isu isu gagal bayar itu dampaknya adalah ke penggunaan apps yang lebih menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan antara eh, bulan sekarang dengan bulan sebelumnya gitu. Jadi cukup berdampak ya dengan user dan bahkan bisnisnya gitu. Jadi eh, hasil riset itu juga berdampak untuk kedepannya. Misal eh, riset kita melakukan riset untuk mencari tahu eh, apa saja mitra drop point-nya. Kalian kalau pernah tahu mitra drop point atau bank sampah itu kan eh, mereka kan banyak ya di tiap kota. Jadi karena kita perlu memperluas layanan, itu kita juga perlu riset dan itu juga ngaruh ke produk bahkan bisnis gitu. Jadi kita melakukan riset untuk menjangkau lebih banyak user dan bahkan menambah untuk bekerja sama lebih banyak dengan bank sampah atau mitra-mitra lainnya gitu sih. Oke, oke. Lanjut ya, Kak. Eh,
Salam kenal, Kak, mau tanya, di kantorku kan ada sistem analis. Mereka juga melakukan riset nih. Apakah kita sebagai UI UX tetap melakukan UX research juga atau sudah cukup dari sistem analis ini berarti? Oke, dari sistem analis ya. eh Kalau kita sebagai UX itu, UI UX itu tetap ya, ya dalam artian bahwa UI UX itu kan nggak terpaku pada kita selalu membuat desain atau bahkan kita membuat prototipe dan lain-lainnya. Jadi UI UX itu menurutku secara harfiah itu luas. Jadi eh, meskipun ada sistem analis ya, kita juga tetap bisa melakukan UX research karena yang dilihat adalah ketika tampilan kita oke tampilan kita ini bagus, tapi ternyata pengguna nggak nyaman di situ. Jadi ya kita tetap perlu riset apa yang menjadi pain point dari mereka untuk kita apa ya kita visualisasikan lagi kendala mereka sehingga masalahnya bisa teratasi gitu. Jadi meskipun UI-nya nggak terlalu bagus tapi user merasa senang menggunakannya, ya itu berarti secara experience sudah oke gitu, sudah bagus. Jadi tetap untuk melakukan UX research. Kalau bisa ya berkolaborasi dengan sistem analis gitu. Jadi kita kita tahu oh ternyata di sistem eh, sedang seperti ini. Ternyata apa user experience dengan sistem itu ada sangkut sangkut pautnya gitu. Jadi eh, semua juga bisa melakukan UX research gitu sih. Oke. Jadi tergantung kebutuhan juga ya. Kalau UX research berarti dia lebih ke ya masalah-masalah di si usernya gitu kan. Kalau sistem analis mungkin dia ngerisetnya ya seputar sistemnya aja gitu ya. Jadi kita mungkin bisa kolaborasi antara sistem dan user gitu, apa aja yang bisa diselesaikan gitu ya kalau masalahnya. Ya, ya Oke, benar-benar. oke, lanjut nih. Kak, apakah bisa didemokan tools Hotjar yang tadi dijelaskan? Oke, kalau ini sebenarnya agak sensitif ya karena kan aku pakainya dari produk ya. Mungkin dikit-dikit aja kali ya. Hmm. Dikit-dikit. Aku coba, aku coba share screen boleh? Oh iya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke. Udah muncul belum? Oh ya udah, udah di aku Oke, udah. sebenarnya tuh tool Hotjar tuh seperti ini ya, teman-teman. Beberapa informasi ya. Jadi kayak eh ini dashboardnya. Terus kalau yang biasanya dipakai itu di sini ada beberapa fungsi ya. Di sebelah kanan ini ada trend, terus ada funnel, ada recording, terus heat map sama feedback. Biasanya yang kita pakai adalah ketiga ini yaitu recording, heat map sama feedback gitu. Nah, kalau kita mau lihat recording tuh sebenarnya ya apa? Untuk mengamati bagaimana perilaku ya, perilaku dari pengguna kita itu kita sesuaikan di sini ada custom ya, custom date range-nya seperti apa. Lalu untuk skornya yang mau kita lihat itu yang high atau very high gitu. Jadi di sini ada list recordingnya gitu. Seperti itu sih. Hmm. Ini tuh Kak, recording ini berarti bisa ngerekam website dan juga app atau hanya salah satunya aja nih, Kak? eh karena kan kebetulan ini ya di Apptionaries itu kan basic basisnya website. Jadi Oh, eh, basisnya untuk website. recordingnya ya mau website apapun bisa gitu, bisa dimasukkan ke Hotjar ini. Hmm. Ini salah satu tools saja ya. Jadi sebenarnya
aku lupa tuh satunya yang biasa aku pakai itu apa ya. Jadi juga kurang lebih sama sama seperti Hotjar, cuman menurutku aku lebih nyaman di Hotjar sih untuk mengamati apa ya, behavior ya, terutama paling 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 sering digunakan adalah mengamati behavior gitu. Hmm, oke oke Kak, thank you Kak. Oke. Oke, saya lanjut sana. Mana tuh? Ini ya, oke. Kamu masih pemula banget ya, aku mau tanya, user research itu kita wawancara atau survei itu ke orang itu berapa banyak sih Kak? Apakah ada minimal, maksimal gitu untuk Oke. hmm, Kalau wawancara atau survei itu sebenarnya diambil sampelnya aja. Jadi nggak semua orang kita wawancarai atau bahkan eh, semua data dari orang-orang yang memang mengalami isu seperti itu. Jadi cuma beberapa sampel. Biasanya sih untuk menentukan kan kita menentukan ini dulu ya awalnya. Target usernya seperti apa ya? Contoh user yang pernah menggunakan Seniorwise, atau user yang belum pernah menggunakan Seniorwise, atau bahkan user yang sering menggunakan. Jadi dari target user itu bisa kita ambil eh, lima lima responden ya, 5 responden dari setiap target gitu. Jadi nggak harus nggak harus banyak orang. kalau disebutkan angkanya itu berapa sih Kak? Kalau boleh tahu. Misalkan Maksudnya gimana berapa gimana? orang wawancaranya berapa orang gitu. Oh, ya itu tadi. Jadi eh, tergantung target user ya. Misal target user tadi kita kan ada 3, yang pernah pakai, yang belum pakai, sama yang sering pakai. Nah, setiap target user nih bisalah lima lima orang gitu. Jadi setiap setiap target user kita targetkan 5 orang. Jadi totalnya ada 15 orang gitu. Jadi eh, ya semuanya itu bisa diwawancarain. Tapi kan kita nggak tahu mereka bisa available semua atau enggak. Jadi kita harus juga menyiapkan cadangan user lain ya. Semisal targetnya range maksimalnya itu ada di 10 per setiap target user gitu. Itu sebenarnya eh, apa ya? Nggak terlalu berpatokan banget sih. Jadi menurutku kita ambil simpelnya aja, setiap target user itu kita kasih 5 gitu dengan berbagai kriteria itu tadi. Karena kalau udah kriterianya udah masuk, apapun insight-nya, meskipun jumlah orangnya misal 5 dari 10 orang merespon, itu nggak apa-apa. Jadi yang penting bikin bikin range maksimal dulu, misal sampai 10. Atau tadi kan eh, setiap target user kan 15 ya. Berarti contohnya bikin 30 gitu. Maksimal 30 orang, tapi ternyata yang eh, kita dapatkan feedbacknya hanya 15, itu nggak apa-apa. Jadi apapun hasilnya ya, itu menurutku sudah cukup mewakili dari hasil riset itu. Hmm, oke. Yang penting kriterianya itu cocok gitu ya, sesuai yang kita rencanakan gitu ya. Ya, Hmm, ya betul betul. oke. Terus apakah setiap riset itu memerlukan budget cost? Dan jika perusahaan tidak ada budget nih secara riset gitu ya, tidak menyediakan budget, apakah riset tidak perlu dilakukan? Oke, ini menarik ya karena berhubungan dengan budget. Jadi eh, setiap riset memerlukan budget atau cost itu menurutku enggak ya, enggak semua riset itu memerlukan. Tapi eh, untuk mengapresiasi biasanya kita kasih kasih apa, bingkisan atau hadiah gitu ya. Jadi ya itu pasti memerlukan budget. Cuman kalau memang perusahaan nggak ada budget ya, nggak apa-apa, kita tetap melakukan riset tapi kita alihkan dengan apresiasi lain gitu. Jadi semisal kita kayak upload di sosmed atau lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin gimana caranya kita nggak memerlukan budget atau cost yang banyak ketika kita melakukan riset. Jadi Hmm. ambil ambil yang simple dan sederhana aja. Yang penting riset itu sudah terlaksana, dan user dan kita, pengguna dan kita itu sama-sama diuntungkan gitu, sama-sama mengutarakan bahwa oh aku butuh butuh data pengguna ini, dan pengguna ini juga butuh untuk
kesulitannya di apa ya, kita kita bantu gitu kesulitannya, kita realisasikan ke produk atau layanan yang dia gunakan gitu. Oke. Kalau biasanya sih mau nanya sih Kak, wawancaranya itu biasanya offline atau online sih Kak biasanya? Kalau aku selama riset itu online semua, dan bahkan eh, kalau memang ini ya memungkinkan itu lewat chat juga bisa, tapi ya balik lagi kita harus punya SOP ya, SOP terkait bagaimana sih kita mengapproach user dari produk kita gitu, karena kan beda-beda juga ya tiap orang kan, kita nggak tahu karakter masing-masingnya, jadi eh, menurutku disesuaikan aja dengan target usernya seperti apa. Nah, nanti metodenya bisa dipilih. Kalau misal kayak UT itu biasanya kita online ya, atau bahkan offline juga bisa. Terus kalau untuk CSAT itu biasanya kita bisa pakai chat atau pakai form gitu, pakai Google Form gitu bisa. Hmm, oke. Jadi mungkin ya kita akalin di metode-metodenya kayak gitu ya Kak. Jadi Iya, bisa iya benar. lebih low budget gitu dibanding offline kayak gitu mungkin. Iya, betul. Oke, lanjut. Kak, setiap riset project itu biasanya butuh waktu berapa lama sampai dapat decision atau conclusion? Oke. Sebenarnya di sini disusun di step ini ya, di step apa? eh di overview tadi kita itu Hmm. membuat suatu ini ya, suatu timeline project. Jadi kita kita atur di tahap overview tadi, mungkin setelah question list kali ya. Karena kan kita itu sebenarnya untuk timeline agar kita nggak apa ya. Oh, hari ini contoh misalnya hari ini aku mau bikin pertanyaan survei gitu. Tapi besoknya kita nggak cepat melakukan survei atau nggak review pertanyaannya gitu. Jadi biar ada tenggat waktunya, biar ada timelinenya gitu. Jadi kalau kalau setiap riset project itu biasanya kurang lebih dilakukan satu sprint ya. Jadi satu sprint itu kan 2 minggu, 10 hari kerja, 10 hari kerja. Itu biasanya di hari pertama sprint, misal sprint bulan Juni ya, itu di hari pertama kita menyusun action plan. Nah, action plan ini kira-kira selesai dalam waktu berapa hari? Contoh 3 hari. Jadi setelah action plan kita langsung membuat apa? Kayak metode, terus action plan itu kan kayak background, overview, goals dan target user ya. Jadi selanjutnya habis action plan kita bikin question listnya. Question listnya kita selesai berapa hari, misal maksimal 2 hari lah. Nah, setelah itu baru kita menentukan risetnya ini pun sebenarnya kalau kita tentukan sendiri, misal riset akan kita lakukan selama 5 hari. Nah, apabila lebih dari itu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai keluar dari timeline project itu. Jadi misal misal lebihnya sehari, jadi yang awalnya kita target 5 hari jadi 6 hari, itu nggak apa-apa. Nah, tapi setelah 6 hari itu, apapun yang kita dapatkan selama itu nggak apa-apa, Kak. Kamu tulis aja. Nggak apa-apa, di rekap aja apapun hasilnya. Jadi eh, bisa didapatkan konklusi atau eh, actionable item eh, step selanjutnya gitu. Hmm, oke oke. Berarti bisa dibilang satu apa namanya 1 minggu untuk planning gitu ya. 1 minggu lagi Ya, untuk 5 hari lagi untuk untuk ininya ya risetnya gitu ya. Jadi satu sprint bisa ya, ya selesai benar. gitu ya. Oke oke Ya, itu. kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut, bagaimana cara menemukan user yang potensial sehingga ketika melakukan UX research kita bisa mendapatkan informasi yang insightful dan berguna untuk produk kita. Oke, bagaimana cara menemukan user ya, user yang potensial? Itu biasanya eh, kita tahu nih dari contoh dari isu itu juga bisa, lalu dari feedback yang dia berikan ketika menggunakan produk itu kita bisa dapat informasinya itu, ya langsung kita approach gitu, langsung kita hubungi. Jadi kita data terlebih dahulu apa saja sih eh, yang
user alami, apa saja kendala yang dialami, apa saja yang user inginkan. Dan bisa diambil contoh kayak apa ya, di aplikasi SeniorQuest tuh misal user yang paling banyak bertransaksi selama bulan Juni. Nah, itu juga bisa tuh jadi user yang potensial untuk kita lakukan riset. Apa yang menjadikan kamu, ini ya contoh-contoh pertanyaan ya, apa yang menjadikan Anda sebagai pengguna Senior Waste untuk sering mengirimkan sampah gitu. Contohnya seperti itu. Jadi cara menemukannya tuh ada banyak cara ya, nggak cuma dari isu, dari apa feedback yang diberikan oleh user, tapi kita juga bisa menjangkau lebih banyak user atau pengguna yang potensial itu dari pengamatan view dan visitor app, terus yang mendaftar itu, yang mendaftar di app tuh seperti apa. Jadi banyak gitu. Jadi kita juga butuh bantuan dari tim engineer ya untuk mendapatkan informasi gitu. Hmm, oke, 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 oke. Menarik, menarik, Kak. Lanjut mungkin ya. Kalau Kak, saya tidak mengerti tentang apa itu actionable item. Mohon penjelasannya. Oke, kalau actionable item itu sebenarnya eh, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, itu dari hasil riset yang kita lakukan itu eh, kita punya PIC masing-masing ya. Jadi actionable item itu tergantung dari hasil riset yang udah kita dapatkan. Misal nantinya eh, apa ada actionable item untuk melanjutkan riset atau bahkan melanjutkan approach ulang kepada pengguna yang memang kita masih butuh datanya. Nah, itu kita kasih PIC-nya siapa. Misal tim oke, tim UX. Berarti kita bikin tabel yaitu actionable itemnya apa, PIC-nya apa, priority-nya apa gitu. Biasanya actionable item tuh seperti berisi seperti itu. Jadi nggak apa nggak terlalu pakem juga, cuman ya secara garis besar itu berisi tentang apa yang akan dilakukan, terus PIC-nya siapa sama prioritasnya apa gitu. Oke, oke, semoga menjawab ya, Kak Anonim. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Higar. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya ketika kita sudah tahu nih user personanya siapa, bagaimana cara kita membedakan antara user dan customer? Oke, menurutku untuk perbedaannya sebenarnya eh, nggak ada ya. Jadi user dan customer itu sebenarnya cuma istilah. Karena kan kalau customer biasanya eh, apa ya diartikan untuk eh, apa sebuah pengguna yang menggunakan produk kita ya. Jadi menurutku user dan customer ini sama. Kalau user itu lebih lebih ke apa ya? Kita lebih memudahkan untuk mengidentifikasi ketika akan melakukan riset atau apa. Sedangkan customer adalah untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi juga, tapi lebih ke pengguna kita atau pengguna layanan atau produk atau eh, apa ya? Orang yang ingin ingin sebentar aku agak lupa ya untuk customer dan user itu sebenarnya sama di maksudnya di ini ya di apa di istilah kami. Jadi customer itu lebih ke dia menggunakan app kita tapi apa sudah sering gitu, udah sering pakai gitu. Jadi eh, kalau untuk user biasanya kita kita istilahkan untuk melakukan riset atau bahkan eh, apa ya, selain riset tuh aku sedikit lupa juga. Jadi bentar, kalau customer itu lebih ke menggunakan apa user yang sudah menggunakan produk kita. Kalau user itu sebelum menggunakan produk kita atau bahkan eh, untuk melabelkan ap- eh, apa, nah aku beberapa lupa ya, sorry. Kalau misal berbelit-belit, jadi untuk user itu sebenarnya step awal kalau kita ingin melakukan riset ya. Jadi kelihatan perbedaannya kalau customer nih yang datang ke kita yang sudah menggunakan produk kita
dan usernya yang belum menggunakan produk kita. Simpelnya seperti itulah gitu. Oke, oke, Jadi eh, secara garis besar tuh sama, cuman beda istilah aja. oke, oke. Semoga menjawab ya. Lanjut, mungkin Kak ada tips agar kita bisa tahu apa yang dibutuhkan pengguna dari background research yang kita lakukan. Apa tips agar kita bisa tahu apa yang dibutuhkan user dari background research yang kita lakukan? Gimana tuh Kak? Oke, kan pengguna. Em, Sebenarnya sih eh, tetap ya, tetap menurut aku tetap kita berangkat dari apa aja sih yang dibutuhkan pengguna gitu. Dari background research yang kita lakukan adalah ya kita mendefinisikan kebutuhan apa saja yang diinginkan. Contoh di masa sekarang itu aku aku sebagai pribadi user ya, itu aku membutuhkan yang ada kaitannya dengan senior waste, aku membutuhkan jasa layanan angkut sampah rutin gitu. Nah, dari backgroundnya bahwa kita bisa bikin backgroundnya bahwa eh, banyak orang yang membutuhkan layanan sampah, penjemputan sampah rutin. Dikarenakan eh, penjemputan sampah yang sudah ada, sampahnya belum terpilah gitu. Jadi eh, secara sederhana kita juga mendefinisikan kebutuhan pengguna itu menjadi background untuk kita lakukan riset terkait beberapa poin-poin ya, terkait beberapa poin-poin yang memang itu berhubungan dengan kebutuhan pengguna ataupun dari background yang apa ya, yang akan kita lakukan riset gitu. Jadi sebenarnya eh, untuk tipsnya nggak yang terlalu mendasar ya, atau terlalu mendalam juga. Jadi eh, semuanya menurutku berangkat dari isu, berangkat dari sebuah permasalahan, sehingga itu nantinya bisa dijadikan eh, background atau bahkan definisi dari setiap user persona untuk kita lakukan riset. Gitu Hmm, sih. oke, oke. Oke, paham sih. Semoga menjawab ya, Kak Anonim. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Anonim nih. Tips agar bisa mendapatkan user untuk diinterview atau mengisi form kuesioner sehingga riset bisa dilakukan sesuai plan. Oke. Tips mendapatkan user ya. Ini sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita mengapproach, bagaimana eh, kalimat yang kita ucapkan ke user ya untuk interview. Jadi yang pertama tuh sebenarnya simple ya. Sebenarnya kayak kasih perkenalan, terus perkenalan singkat aja, lalu kita sampaikan maksud dan tujuan seperti apa, lalu menanyakan bagaimana ketersediaan untuk di interview atau ngisi form kuesioner gitu. Dan yang pasti ini ya tergantung produknya juga ya. Jadi kalau yang pernah aku lakukan itu kita apresiasi dulu sebenarnya. Jadi setelah perkenalan kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan apresiasi bahwa terima kasih selama ini sudah menggunakan aplikasi kami. Terus selanjutnya eh, saya ingin mengadakan interview nih, atau eh, kakak bisa isi form kuesioner untuk kami lakukan riset tentang kebutuhan kakak dan lain-lain seperti itu. Jadi eh, tipsnya lebih ke tips ketika kita mengapproach ya, ketika kita menghubungi user seperti itu. Hmm. Jadi tipsnya adalah gimana kita bisa nge-approach si user itu gitu ya biar nyaman dan bisa juga maksimal gitu ya dalam interviewnya nanti. Ya, Oke, benar-benar. lanjut nih. Terakhir nih Mas. Kalau izin tanya Mas, tips biar bisa dapat first job as a UX designer gimana ya? Apa harus kita tonjolin dari kandidat yang lain? Oke, eh, ini agak flashback dikit ya sebenarnya. Kalau tips biar dapat first job itu sebenarnya balik lagi ya, tergantung kebutuhan perusahaan juga. Tapi menurutku kalau untuk UX designer, bukan UX, bukan UI UX ya.
Tapi UXD itu menurutku analisis sih, analisis dan bagaimana cara kamu membuat portofolio, terutama terutama di portofolio itu terkait analisis kayak design thinking, UX research atau lain-lain yang memang erat kaitannya dengan UXD gitu. Jadi kalau di UXD itu sebenarnya lebih ke apa riset ya, lebih ke riset, terus lebih ke apa yang pernah kamu lakukan dengan pengguna gitu. Jadi kalau menurutku untuk biar kita lebih menonjol itu lebih ke portofolio ya, balik lagi memang lebih ke portofolio, tapi dari portofolio itu lebih ke analisis ya, lebih ke analisis gimana eh, proses dari pemecahan suatu masalah. Jadi kalau untuk UXD menurutku nggak yang terlalu ini ya, nggak yang terlalu lebih ke desain, jadi lebih ke analisis. Jadi kamu bisa contoh kayak bikin produk ya atau apps. Jadi kamu analisis, kamu breakdown apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi improvement nantinya seperti redesign gitu. Jadi kamu ya kalau misal mau ke desain, kamu bisa coba redesign sih, tapi dengan analisis yang lebih kuat dan berdasarkan data-data yang dibutuhkan gitu. Itu sih. Jadi lebih ke portofolio terkait analisis ya. Hmm, oke oke. Jadi yang pertama mungkin dikuatkan dulu portofolionya, kemudian ya mulai kayak rapih-rapihin juga ya portofolio dan personal brandingnya mungkin ya Mas ya gitu ya. Oke, oke mungkin udah semua yang bertanya di Slido ini udah kita jawab dan mungkin itu jadi agenda terakhir dari rangkaian acara hari ini ya. Buat teman-teman mungkin yang bisa gabung gitu di Instagram kami di arigato.club bisa nanti mungkin bisa diskusi lanjutan di sana jika ada yang ingin tanyakan dan jangan lupa juga untuk bulan depan kita ada sharing session lagi sebulan topik lagi yang ke-12 nantikan untuk informasi lebih lanjutnya gitu. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman mungkin saya cukupkan sekian untuk agenda hari ini, sharing session hari ini. Thank you untuk Kak Aldi ya untuk bisa ngasih waktunya buat kita sharing terkait UX research gitu. Thank you juga semuanya yang udah hadir. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend teman-teman. Thank you. Thank you, Mas Thank Fikri you. semuanya teman-teman. Thank you. Thank you semuanya.